Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Badali, biasa dipanggil Rizal, dengan NIM 251091211010 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2025, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan secara lisan mengenai tesis dengan topik kesehatan masyarakat terkait penyakit meningitis. Judul yang saya buat adalah meningitis menjadi ancaman kesehatan yang harus diwaspadai. Adapun tesis saya, meningitis merupakan ancaman kesehatan yang berbahaya karena menyerang sistem saraf pusat dan sering terlambat dikenali sehingga dapat berakibat fatal. Dalam tesis ini, saya membagi menjadi 4 subtesis, yaitu yang pertama, peradangan pada sistem saraf pusat membuat meningitis dapat mematikan. Yang kedua, keberagaman penyebab membuat meningitis sulit dikendalikan. Yang ketiga, kelompok rentan menjadi sasaran utama serangan meningitis. Dan yang keempat, gejala meningitis yang menyerupai penyakit ringan menyebabkan keterlambatan penanganan. Subtesis 1, peradangan pada sistem saraf pusat membuat meningitis dapat mematikan. Meningitis adalah peradangan pada meninges, yaitu selaput otak dan sumsum tulang belakang yang melindungi sistem saraf pusat. Saat peradangan terjadi, cairan cerebrospinal dapat meningkat dan menekan jaringan otak. Kondisi ini mengakibatkan gangguan serius pada fungsi vital, seperti kesadaran, koordinasi gerak, dan pernapasan. Infeksi bakteri seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae dapat berkembang sangat cepat. Bahkan hanya dalam hitungan jam setelah gejala awal muncul. Akibatnya, pasien beresiko mengalami koma, sesak napas, atau kematian mendadak. Bagi pasien yang bertahan hidup, dampaknya tetap berat, berupa kecacatan permanen seperti gangguan pendengaran, kerusakan saraf, penglihatan, kesulitan belajar, hingga penurunan fungsi kognitif. Hal ini menjadikan meningitis salah satu penyakit infeksi yang dapat mematikan karena merusak pusat pengendali kehidupan manusia. Subtesis 2. Keberagaman penyebab membuat meningitis sulit dikendalikan. Meningitis tidak berasal dari satu penyebab tunggal, melainkan berbagai faktor. Bakteri seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae menjadi penyebab paling sering, dan keduanya dapat menular melalui percikan air liur atau kontak erat, sehingga berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa di lingkungan padat. Virus enterovirus juga banyak ditemukan dengan gejala awal yang ringan namun sulit dibedakan dari penyakit lain. Jamur Cryptococcus lebih sering muncul pada penderita imun lemah, sementara parasit Naegleria fowleri meski jarang dapat menimbulkan infeksi otak yang hampir selalu berakibat fatal. Tidak hanya itu, meningitis juga dapat dipicu oleh faktor non-infeksi seperti cedera kepala, efek obat, atau penyakit autoimun. Keragaman penyebab ini memperlihatkan bahwa meningitis tidak bisa dicegah hanya dengan satu pendekatan. Diperlukan strategi menyeluruh, mulai dari vaksinasi, peningkatan sanitasi, lingkungan, deteksi dini, hingga edukasi masyarakat agar risiko penyebaran dapat ditekan. Subtesis 3, kelompok rentan menjadi sasaran utama serangan meningitis. Risiko meningitis lebih tinggi pada kelompok tertentu. Balita sangat rawan karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna, sedangkan lansia berisiko karena daya tahan tubuh melemah seiring bertambahnya usia. Orang dengan daya tahan tubuh rendah, misalnya penderita HIV atau AIDS, pasien kanker yang menjalani kemoterapi, atau pengguna obat imunosupresif, juga sangat mudah terinfeksi. Selain faktor individu, lingkungan turut memperbesar ancaman meningitis. Asrama, pondok pesantren, barak militer, dan permukiman padat dengan sanitasi buruk sering menjadi lokasi penyebaran penyakit ini. Dalam beberapa kasus, kejadian luar biasa meningitis dilaporkan terjadi di sekolah atau asrama yang dihuni banyak orang dalam ruangan terbatas. Kurangnya akses vaksinasi juga memperparah kerentanan karena tubuh tidak memiliki perlindungan optimal terhadap kuman penyebab. Hal ini menegaskan bahwa meningitis bukan sekadar ancaman individu,
tetapi masalah kesehatan masyarakat yang dapat berkembang menjadi wabah ketika mengenai kelompok rentan. Subtesis 4, gejala meningitis yang menyerupai penyakit ringan menyebabkan keterlambatan penanganan. Meningitis seringkali berawal dengan gejala umum, seperti demam, sakit kepala, dan mual yang membuatnya sulit dibedakan dari influenza atau tipus. Karena gejala awal tampak ringan, banyak penderita baru mencari pertolongan ketika kondisi sudah parah. Gejala khas seperti leher kaku, muntah hebat, kejang, fotofobia, dan penurunan kesadaran biasanya baru muncul setelah penyakit berkembang. Pada bayi, tanda-tanda bisa berupa ubun-ubun menonjol, tangisan berkepanjangan, sulit menyusu, atau tampak lesu. Kondisi ini berbahaya karena meningitis dapat berkembang dengan cepat, bahkan dalam hitungan jam. Akibat keterlambatan diagnosis, pasien berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi permanen, seperti kerusakan otak, gangguan pendengaran, atau kecacatan neurologis. Oleh karena itu, mengenali gejala awal dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta tenaga medis sangat penting untuk menekan angka fatalitas akibat meningitis. Dari penyajian lisan ini dapat disimpulkan bahwa meningitis merupakan ancaman kesehatan yang serius dan sangat perlu diwaspadai. Upaya pencegahan, peningkatan kesadaran, serta deteksi dini sangat penting untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat meningitis. Jangan lupa juga kita harus selalu menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.